Halo semuanya, selamat datang di Hitori Aja, di mana kita bisa belajar bahasa Jepang sendiri aja. Kali ini kita belajar jikang, waktu. Ada 3 hal yang akan kita pelajari di sini. Yang pertama adalah menyebutkan jam. Contohnya pukul 1, pukul 2, hingga pukul 12. Kemudian menyebutkan menit seperti 1 menit, 2 menit, hingga 60 menit. Yang kedua, kita belajar membuat kalimat yang menyatakan jam. Contoh kalimatnya seperti sekarang pukul 9 pagi. Dan yang ketiga, kita belajar cara menanyakan jam berapa sekarang. Sudah siap? Ja, hajimemashou. Kita awali dengan menyebutkan jam. Rumusnya adalah angka dari 1 sampai 12 ditambah ji, yang artinya jam atau pukul. Bagi kalian yang ingin belajar khusus tentang angka terlebih dahulu, Hitori Aja punya video pelajarannya. Linknya ada di kotak deskripsi. Oke, sekarang kita mulai mempelajari kosakata dari pukul 1 hingga pukul 12. Ja, hajimemashou. Ichiji, ichiji. Niji, niji. Sanji, sanji. Yoji, yoji. Angka 4 bahasa Jepangnya adalah shi atau yong. Tapi khusus pukul 4 bahasa Jepangnya adalah yoji. Yoji. Jangan diganti menjadi shiji atau yongji. Yang benar adalah yoji. Goji, goji. Rokuji, rokuji. Shichiji, shichiji. Angka 7 bahasa Jepangnya juga ada 2, yaitu shichi dan nana. Tapi khusus untuk pukul 7 bahasa Jepangnya adalah shichiji, bukan nanaji. Tolong diingat ya, shichiji. Hachiji, hachiji. Kuji, kuji. Angka 9 juga bahasa Jepangnya ada 2, yaitu ku dan kyu. Khusus pukul 9, bahasa Jepangnya adalah kuji. Kuji, bukan kyuji. Yang benar, kuji. Juji, juji. Juichiji, juichiji. Juniji, juniji. Di Indonesia kita memakai sistem pukul 1 sampai pukul 24. Sedangkan di Jepang hanya dari pukul 1 sampai pukul 12 seperti di barat. Lantas bagaimana cara kita menyatakan jam dalam periode pagi, siang, sore, atau malam? Contohnya pada gambar pukul 7 pagi atau pukul 7 malam. Nah, dalam bahasa Jepang ada kosakata yang berarti AM atau PM dalam bahasa Inggris. Yang pertama AM, bahasa Jepangnya gozen. Gozen. Gozen kita gunakan untuk menyatakan periode waktu dari dini hari, pagi, dan siang dari pukul 00 sampai pukul 11.59. Dan ada PM yang bahasa Jepangnya gogo. Gogo kita gunakan untuk periode waktu dari siang, sore, sampai malam dari pukul 12 sampai 23.59.
Sebenarnya, kata gozeng dan gogo jarang digunakan dalam percakapan sehari-hari secara tatap muka. Karena ketika bertatap muka, baik pembicara dan lawan bicara sama-sama tahu apakah itu pagi, siang, sore, atau malam. Jadi, penggunaan gozeng atau gogo tidak diperlukan. Lain halnya jika topik jam dibicarakan tidak secara tatap muka, seperti di pengumuman atau pesan. Contohnya, kamu janjian sama teman lewat pesan singkat di ponsel pada pukul 8. Supaya jelas apakah janjiannya pukul 8 pagi atau 8 malam, maka digunakanlah gozeng atau gogo. Ada satu kosakata lagi yang akan sering kita gunakan di pelajaran ini, yaitu ima. Ima, yang artinya sekarang. Kalian bisa hafalkan atau catat terlebih dahulu kosakata yang baru saja dipelajari supaya kalian lebih mudah mempelajari materi berikutnya. Kita masuk ke materi oboimashou, yang artinya mari menghafal. Di sini kalian harus mengingat kembali pukul 1 sampai pukul 12 dalam bahasa Jepang dan kosakata tambahannya yang sudah dipelajari sebelumnya. Ja, hajimemashou. Ichiji. Niji. Sanji. Yoji. Goji. Rokuji. Shichiji. Hachiji. Kuji. Juji. Juichiji. Juniji. Gozen. Gogo. Ima. Hai, yoku dekimashita. Setelah belajar menyebutkan jam, kali ini kita belajar menyebutkan menit. Kita mulai dari 1 menit sampai 10 menit. Rumusnya adalah angka ditambah fung. Fung artinya menit. Bunyi fung akan berubah menjadi pung ketika digabung dengan bunyi dari beberapa kosakata angka. Agar lebih jelas, berikut kosakata 1 menit sampai 10 menit. Ippung.
10. 1 bahasa Jepangnya ichi. Menit bahasa Jepangnya fun. Bunyi ichi melebur dengan fun menjadi ippun. 2 分 2分 3分 3分 4分 4分 5分 5分 6分 6分 7分 7分 8分 8分 9分 9分 10分 10分 atau 10分 10分. Agar lebih mudah mempelajari kosakata 11 menit sampai 60 menit, ada baiknya kalian menghafal atau mencatat dulu kosakata 1 menit sampai 10 menit. Sebelum belajar kosakata menit berikutnya, kita masuk dulu ke materi Oboimashou, di mana kalian harus mengingat kembali kosakata 1 menit sampai 10 menit. じゃあ、始めましょう。1分。2分。3分。4分。5分。6分。7分。8分。9分。10分 atau 10分. Hai, yoku dekimashita. Sekarang kita belajar kosakata 11 menit sampai 19 menit. Rumusnya, angka 10 yang bahasa Jepangnya 10 ditambah kosakata 1 menit sampai 9 menit yang sudah kita hafalkan sebelumnya. Kita mulai dengan 11 menit. 11 menit sama dengan 10 ditambah 1 menit. 10 bahasa Jepangnya adalah 10. 10. Dan 1 menit bahasa Jepangnya adalah 1分. 1分. Jadi 11 menit bahasa Jepangnya 11分. 11分. Kemudian 12 menit. 12 menit sama dengan 10 ditambah 2 menit. 10 bahasa Jepangnya adalah 10. 10. Dan 2 menit bahasa Jepangnya adalah 2分.
2分. Jadi 12 menit bahasa Jepangnya adalah 12分. 12分. Bisa tebak bahasa Jepangnya 13 menit? Ya, 13分. 13分. Kalau 14 menit? Hai, 14分. 14分. 15 menit? 15分. 15分. Kalau 16 menit? 16分. 16分. 17 menit? 17分. 17分. 18 menit? 18分. 18分. 19 menit? 19分. 19分. Bisa? Semoga penjelasannya mudah dipahami ya. Bila ada yang belum kalian pahami, silakan tanyakan di kolom komentar. Berikutnya kita belajar kosakata 20 menit sampai 60 menit. Yang akan dibahas terlebih dahulu adalah puluhannya saja tanpa tambahan satuan menit. Rumusnya adalah angka 2 sampai 6 dikali 10 menit yang bahasa Jepangnya juppung atau jippung. Yang pertama 20 menit. 20 menit sama dengan 2 dikali 10 menit. 2 bahasa Jepangnya ni. Ni. 10 menit bahasa Jepangnya juppung atau jippung. Jadi 20 menit bahasa Jepangnya nijuppung atau nijippung. Berikutnya 30 menit. 30 menit sama dengan 3 dikali 10 menit. 3 bahasa Jepangnya sang. Sang. Dan 10 menit bahasa Jepangnya juppung atau jippung. Jadi 30 menit bahasa Jepangnya sanjuppung atau sanjippung. 30 menit juga bisa diungkapkan dengan kata hang. Hang yang artinya setengah. Oke, apa sekarang kalian bisa tebak bahasa Jepang 40 menit? Hai, 40分 atau 40分. Kalau 50 menit? Hai, 50分 atau 50分. Terakhir, 60 menit? Hai, 60分 atau 60分. Lantas, bagaimana jika kita ingin mengungkapkan puluhan menit ditambah satuan menit seperti 45 menit atau 12 menit? Rumusnya, puluhan dari 10 sampai 50 ditambah 1 sampai 9 menit. Contohnya 12 menit. 12 menit sama dengan 10 ditambah 2 menit. 10 bahasa Jepangnya ju. Ju. Dan 2 menit bahasa Jepangnya adalah nifun. Nifun. Jadi 12 menit bahasa Jepangnya 12分.
Contoh lain 45 menit. 45 menit sama dengan 40 ditambah 5 menit. 40 bahasa Jepangnya 40. 40. Dan 5 menit bahasa Jepangnya 5 分. 5 分. Jadi 45 menit bahasa Jepangnya 45 分. Bisa tebak bahasa Jepangnya 23 menit? Hai, 23 分. Kalau 38 menit? 38 分. 57 menit. 57 分. Semoga penjelasan tentang penyebutan menit hingga sini bisa dipahami. Menurut saya pribadi, kunci untuk menguasai penyebutan menit adalah penguasaan kosakata angka dan kosakata 1 menit sampai 10 menit. Dengan menguasai kedua poin itu, penyebutan menit akan jadi lebih mudah. Nah, waktunya untuk belajar membuat kalimat yang menyatakan jam. Kita akan belajar membuat kalimat seperti contoh berikut. Sekarang pukul 7 pagi. Yang diterjemahkan pertama kali adalah sekarang. Yang bahasa Jepangnya ima. Ima. Kemudian kita ke belakang. Kita terjemahkan kata pagi atau AM, yaitu gozen. Gozen. Setelah itu baru kita terjemahkan pukul 7. Yang bahasa Jepangnya shichiji. Shichiji. Dan terakhir, kita tutup kalimat ini dengan des. Des. Ima gozen 7時です. Ima gozen 7時です. Sekarang pukul 7 pagi. Contoh kalimat berikutnya adalah sekarang pukul 20.30 atau pukul 8.30 malam. Seperti sebelumnya, kita terjemahkan dahulu kata sekarang. Yang bahasa Jepangnya ima. Ima. Kemudian kita ke belakang ke kata malam atau PM yang bahasa Jepangnya adalah gogo. Gogo. Setelah itu, baru kita terjemahkan pukul 8.30, yaitu 8時30分. 8時30分. Kemudian, kita akhiri kalimat ini dengan kata des. Des. 今、午後8時30分です. 今、午後8時30分です. Jangan lupa, 30 menit bisa diganti dengan kata hang yang artinya setengah. Ima gogo 8時半です. Ima gogo 8時半です. Sekarang pukul 8.30 malam. Contoh kalimat berikutnya, sekarang pukul 16.15 atau pukul 4.15 sore. Kita terjemahkan dulu kata sekarang, yaitu ima. Ima. Kemudian ke belakang ke kata sore atau PM yang bahasa Jepangnya adalah gogo. Gogo. Kemudian kita terjemahkan pukul 4.15 yaitu 4時15分. 4時15分. Dan akhiri kalimat ini dengan kata des. Des. 今午後4時15分です. 今午後4時15分です. Sekarang pukul 4.15 sore. Wakarimashita ka? Sudah mengerti? Jika sudah, kalian bisa jawab dengan hai, wakarimashita. Jika belum, silakan tulis pertanyaan kalian di kolom komentar.
Waktunya renshu atau latihan. Di sini kalian buat sendiri kalimat yang menyatakan jam dan menit seperti contoh yang sudah kita pelajari sebelumnya. Ja, hajimemashou. Sekarang pukul 9 pagi. Bahasa Jepangnya adalah Ima gozen 9時です。今午前9時です。Sekarang pukul 12.10 siang. Bahasa Jepangnya adalah Ima gogo 12時10分です。atau Ima gogo 12時10分です。Sekarang pukul 11.30 siang. Bahasa Jepangnya adalah Ima gozen 11時30分です。atau Ima gozen 11時30分です。atau今午前11時半です。今午前11時半です。Yang terakhir, sekarang pukul 10.06 malam. Bahasa Jepangnya adalah Ima gogo 10時6分です。今午後10時6分です。Berhasil? Yoku dekimashita! Kita masuk ke materi terakhir, yaitu menanyakan jam. Kata tanya untuk menanyakan jam adalah pukul berapa. Pukul berapa bahasa Jepangnya adalah nanji. Nanji. Kalimat tanya yang akan kita pelajari adalah sekarang pukul berapa? Seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, kata pertama yang diterjemahkan adalah sekarang. Sekarang bahasa Jepangnya ima. Ima. Lalu kita bahasa Jepangkan pukul berapa? Yaitu nanji. Nanji. Karena ini kalimat tanya, maka kita tutup kalimat ini dengan kata desu ka? Desu ka? Ima nanji desu ka? Ima nanji desu ka? Pada gambar tertulis pukul 7 pagi. Jadi jawabannya pun pukul 7 pagi. Yang bahasa Jepangnya gozen 7時です。gozen 7時です。今何時ですか？午前7時です。Contoh berikutnya masih dengan pertanyaan yang sama, yaitu sekarang pukul berapa. Yang bahasa Jepangnya, Ima nanji desu ka? Sesuai gambar, jawabannya adalah pukul 8.30 malam. Yang bahasa Jepangnya, Gogo 8時30分です。Gogo 8時30分です。30分bisa diganti menjadi sangjipung atau han. Gogo 8時半です。Gogo 8時半です。今何時ですか？午後8時半です。atau 午後8時30分です。わかりましたか? Sudah mengerti? Jadi yang dibahas di materi sini hanya cara menanyakan jam berapa sekarang. Yang bahasa Jepangnya, Ima nanji desu ka? Ima nanji desu ka? Untuk menjawabnya, sudah dibahas di materi sebelumnya tentang cara menyatakan jam. Jadi di sini saya tidak akan memberi renshu atau latihan lagi. Hai, jugyou wa owarimashita. Akhirnya pelajaran kali ini selesai juga.
Bahasannya cukup panjang ya. Semoga penjelasannya mudah dipahami dan diterapkan oleh kalian. Terima kasih banyak sudah menonton dan belajar bareng Hitori aja. Sampai jumpa di pelajaran berikutnya. Mata ne!